Kasih yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin imamil ghuril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya muliakan seluruh al-muhadirin, para narasumber yang insya Allah akan menyampaikan banyak hal tentang guru kita. Saya sebut guru kita karena dulu pada waktu di Kairo juga kita belajar, ya, bukan hanya saya, tapi juga banyak di antara kita belajar. Saya termasuk yang belajar di bawah salah seorang masyayikh Al-Azhari Syarif, itu tafsir beliau Isyaratul Ijaz. Jadi guru kita Badi'uz Zaman. Badi'uz Zaman. Badi'uz Zaman itu bisa diartikan bermacam-macam, ya. Keindahan, keajaiban, keistimewaan. Seorang sosok yang memang pantas untuk kita diskusikan pemikirannya, mengambil hal-hal yang baik, mencoba menggali mutiara-mutiara pemikirannya untuk kemudian kita gunakan di dalam memperbaiki dan menata ahwalul ummah pada hari ini. Pimpinan Wasatiyah Center, sahabat saya Dr. Abbas Mansur Tamam, kemudian moderator Kang Abik, sahabat saya yang juga saya muliakan, dan seluruh yang hadir pada kesempatan ini. Tidak saya sebutkan satu persatu, ya. Muhadirnya di sini ada Dr. Andi Adrus, ada A. Benghan, ada Ustadz Hasbi Sen, ya. Kemudian juga banyak sahabat-sahabat saya lihat, ya, semuanya saya hormati dan saya muliakan. Pertama, ya, setelah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, perkenankan saya menyampaikan tidak henti-hentinya, ya, penghargaan, syukrun wa takdir untuk Wasatiyah Center yang tidak henti-hentinya berusaha untuk menggali, ya, mutiara-mutiara umat, menggali pemikiran-pemikiran yang bisa memperkokoh wasatiyatul Islam, ya, pandangan atau manhaj wasatiyatul Islam, yang kalau kata Dr. Abdul Rauf itu wasatiyah itu mungkin pada saat ini dan dalam banyak konteks itu bisa lebih tepat kalau dibahasakan dengan proporsionalitas Islam. Kalau misalnya kata moderasi itu ada pro kontranya, ya, proporsionalitas Islam, atau bahwa Islam itu meletakkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Saya menyampaikan apresiasi kepada Wasatiyah Center. Pada moderator juga saya ingin sampaikan kepada kita semua yang hadir, ya, jangan lupa bahwa moderator kita yang kebetulan belum sempat masuk atau belum bisa masuk ini adalah juga seorang tilmid, ya, seorang murid yang banyak sekali karya beliau itu saya perhatikan terinspirasi dari guru kita ini. Salah satu yang paling nyata menurut saya kalau tidak salah itu Api Tauhid, ya. Di Api Tauhid itu apa yang diungkap oleh Badi'uz Zaman itu banyak sekali, ya, dikutip atau dibangun konteksnya oleh Kang Abik. Sehingga Api Tauhid itu menjadi suatu novel yang menurut saya tidak kalah kualitasnya dengan ayat-ayat cinta, ya, walaupun mungkin tidak sepopuler ayat-ayat cinta. Perkenankan saya menyambung apa yang disampaikan oleh Dr. Abbas Mansur Tamam. Tadi beliau menyampaikan agama itu hadir untuk mempersatukan, ya, karena kan fungsi agama itu lihidayatil bashar. Hidayah itu tercapai ketika ada kebersamaan, ada satu arah yang dituju bersama. Dan jalan itu disiapkan oleh agama. Dalam bahasa suratul Fatihah, as-siratul mustaqim. Tetapi tidak jarang juga kemudian seakan-akan kemudian agama menjadi faktor yang menciptakan disharmoni dalam bahasa Dr. Abbas Mansur. Ini kenapa? Nah, tadi beliau menyampaikan, ya, memang ada beberapa proses, ya. Ada beberapa hal yang menyebabkan seperti itu. Agama yang semula
risalahnya itu adalah menyatukan, mendamaikan, meletakkan manusia pada keselamatan yang hakiki, tapi ternyata kok dalam beberapa konteks dan dalam beberapa episode sejarah itu bisa menciptakan disharmoni. Nah, saya teringat pada satu ungkapan ya. Ungkapan ini terambil dari surah Al-Jumu'ah ayat 5. Ungkapan dari seorang ulama itu mencoba membangun konteks dari masalul ladzina humilut taurat tsumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfar. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan amanah Alkitab, tetapi mereka tidak memikulnya, itu adalah seperti keledai yang memikul kitab-kitab yang lain. Nah, ini ada yang menarik ya. Lam yahmiluha, tidak memikulnya. Lalu kemudian dilanjutkan seperti ya, keledai yang memikul. Berarti ada dua macam hamlan. Yang pertama itu dalam ungkapan para ulama disebut dengan hamlan insaniyan. Hamlan insaniyan itu adalah memikul amanah Alkitab, ya, yaitu agama, tentu saja di sini Al-Quran yang merupakan khatamul kutub, ya, akhir dari semua risalah, itu dipikul dengan hamlan insaniyan. Dengan memikulnya dengan penuh tanggung jawab. Hamlan insanian itu bukan hamlan basyarian ya, karena basyarian itu kan biologis. Tapi insanian itu di situ ada spiritualitas, ada rasionalitas, ada juga kematangan emosional, dan seluruh perangkat intelijensia yang ada dalam diri manusia. Nah, ketika dipikul dengan hamlan insanian, maka tadayun itu akan menjadi tadayun yang lurus. Tapi ada juga ya, hamlan dia tetap memikul, ya, seakan-akan dia memikul, tapi hamlan himarian. Memikulnya itu seperti pemikulan keledai dalam perumpamaan Al-Quran ini. Inilah at-tadayun yang tadi itu. Ya. Ada Al-Quran, mengaku kita sebagai umat Islam, tapi tidak kita pikul dengan penuh amanah. Jadi seperti keledai yang ditaruh di atas punggungnya itu tumpukan kitab yang dia tidak bisa memanfaatkannya. La dia baca, wala dia pahami, apalagi dia amalkan. Nah itu menurut saya ayat ini satu gedoran kepada kita ya. Jangan sampai hamlukum lil Quran itu adalah hamlun himari, sebagaimana hamlul Yahud li Taurat. Tapi kun hamlukum hamlan insaniya. Nah ini yang menurut saya penting ya untuk kita renungkan ya, bahwa jangan sampai kita berpuas ya, sebagai kan kita ini sering bicara saat-saat ini dengan dengan nada puas ya, dengan nada membanggakan. Menyebut misalnya kita mayoritas, menyebut kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar, itu semuanya benar. Tapi bagaimana kemudian kalau memang mayoritas, lalu apa hamlan insanian dengan kemayoritasan itu? Tercermin nggak di dalam gerak sejarah Indonesia ini? Tercermin nggak dalam ekonomi Indonesia? Tercermin nggak dalam cara berpikir umat di Indonesia? Dan seterusnya. Nah, jadi ini menurut saya ingin sambung sedikit dari Syekh Abbas Mansur tadi, bahwa PR kita ya, pengingat bagi kita bahwa yuk kita emban ya, din ini dengan seluruh potensi yang kita miliki, dengan seluruh amanah yang ada, dengan kesungguhan. Di situ mencakup semua, dan termasuk nanti Badi'uz Zaman bisa kita lihat itu meletakkan semua potensi itu dalam satu alur yang sama. Nah, ini yang ingin saya sampaikan sebagai hal yang kedua ya, bahwa kita memang layak ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, membahas Badi'uz Zaman. Kenapa? Li'annahu mujahid bima'nal kalimah. Badi'uz Zaman ini mujahid bima'nal kalimah. Dalam arti apa? Kita tahu bahwa jahada itu punya 3 cabang. Ya. Bentuk
perjuangan itu ada 3 cabang utama. Yang pertama sering disebut dengan jihad intelektual. Jahada itu satu akar katanya dengan ijtihad. Nah, jadi ijtihad itu menunjukkan upaya intelektual yang dahsyat, ya, menggali, mengolah pikirnya untuk menghasilkan pemikiran, tulisan, dan kemudian konsep-konsep yang bermanfaat untuk umat. Nah, di sini Badi'uz Zaman, kalau dalam bahasa kita adalah al-musaqqaf minad darajatil ula. Jadi intelektual par excellence. Ya. Karena tulisan-tulisannya itu mencerminkan konsep yang utuh. Ya. Kan banyak orang, atau ada orang yang menulis tapi mujarrad i'adatil kalam. Yaitu mengulangi saja apa yang pernah disampaikan oleh orang sebelumnya. Ya. Jadi atau mungkin dia menulis tapi hanya jam'un wa tartibun saja. Tidak ada konsep yang utuh dari dia tampak di situ. Nah, kita lihat Badi'uz Zaman, dia mujahid, ya, jihadan ilmian dengan melalui ijtihad yang luar biasa. Itu tercermin dari Rasail An-Nur, ya. Jadi dari kiat beliau, masya Allah, tulisan-tulisan beliau yang luar biasa, termasuk yang kita jadikan sebagai pemantik, ya, titik tolak dalam pertemuan ini, yaitu al-ikhlas wal ukhuwah, keikhlasan dan persaudaraan. Ini kita akan bisa lihat orisinalitas pemikiran beliau. Nah, jadi itu satu. Yang kedua kan kita tahu bahwa jihad di situ juga yang kedua adalah jihad spiritual. Dari itu keluar kata mujahadah. Kalau olah fikir ijtihad, kalau spiritual itu mujahadah. Nah, Badi'uz Zaman, kalau kita dengar dari masyayikh kita di Al-Azhar dulu, lalu kita baca karangan-karangan beliau juga sufi minad darajatil ula. Jadi seorang ahli tasawuf, ya, pengamal tasawuf par excellence. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita lihat juga dari keseluruhan perjalanan beliau, bagaimana perhatian beliau yang luar biasa, ya, di dalam konsep tazkiyatun nafs itu. Bagaimana konsep untuk memurnikan jiwa, membangun keikhlasan. Dan ini menurut saya tidak aneh, ya, karena akar dari tasawufnya Badi'uz Zaman itu Al-Qadiriyah, ya. Itu Sultanul Aulia Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi tasawufnya itu memaku, ya, di bumi kokoh dan kuat, bukan tarekat-tarekatan, ya, bukan ngaku-ngaku menjadi ahli tasawuf. Kemudian intelektualitasnya itu juga kuat dan kokoh, ya, terbukti dari konsep-konsep beliau yang sangat utuh. Yang ketiga, dan ini yang menarik, ya, ini yang menarik dan tidak banyak dicontohkan oleh para ulama, yaitu beliau adalah mujahid jihadan qitalian. Jadi beliau adalah prajurit perang. Beliau itu turun ke medan perang di Perang Dunia Pertama kalau tidak salah, berhadapan dengan Rusia. Sampai kalau kita baca sejarahnya, beliau sempat ditawan 2 tahun oleh Rusia. Jadi beliau prajurit, bukan seorang guru yang menyuruh muridnya pergi berperang saja, ya. Bukan seorang yang memberikan ilham dengan tulisannya untuk berperang fisabilillah karena ada Rusia yang akan menyerbu Turki pada waktu itu, tapi beliau langsung menjadi prajurit, dan bahkan dalam sebuah riwayat disebut, mungkin bisa diluruskan, beliau menjadi komandan dari satu pasukan, ya, yang bergerak di baris depan. Nah, ini yang saya katakan bahwa Badi'uz Zaman mujahid, ya, bimakna al-kalimah. Jadi dia menggabungkan 3 macam, ya, perjuangan yang sangat luar biasa, yang tidak sembarang orang dan jarang sekali. Mungkin ada yang dapat 1, yang duanya enggak. Ya. Mungkin ada 2, yang satunya lewat. Ada juga yang mungkin hanya berjuang di medan tempur, tapi tanpa konsep pemikiran dan juga tanpa konsep tazkiyatun nafs yang kuat. Ya. Badi'uz Zaman menggabungkan ketiganya. Nah, saya pikir ini ini membuat pemikiran beliau itu sangat otoritatif, sehingga pantas untuk kemudian oleh sebagian
ulama, ya, oleh para pengkaji sejarah, beliau disebut sebagai Mujaddid Qarnil Tasi Asyar, ya. Atau beliau adalah mujaddid dari abad yang lalu, ya, abad ke-18 ke-19, ya, abad ke-14 Hijriah. Nah, itu menurut saya yang penting, dan pertemuan ini bagi teman-teman dan kita semua ya jadikan sebagai awal untuk kemudian kita lebih mendalami lagi aspek-aspek pemikiran beliau, ya, yang sangat kaya dan sangat inspiratif. Lalu yang ketiga, saya melihat bahwa Badi'uz Zaman ini orang yang seorang ulama yang juga mutafatih. Beliau orang yang di masa pergolakan yang luar biasa, di tempat pusat pemerintahan Islam yang terakhir waktu itu ada di Turki, yang lagi diserbu oleh kekuatan-kekuatan raksasa dunia, dia ada di situ, berbarengan dengan lahirnya komunisme, berbarengan dengan maraknya sekularisme, berbarengan dengan maraknya ateisme, tapi Badi'uz Zaman tetap punya kebesaran hati, ya, dan kesungguhan untuk membangun jisrul hiwar, membangun jembatan dialog. Kalau kita baca bagaimana beliau bahkan sampai mendatangi, ya, kelompok muda itu, kelompok Jamiah Taraqi yang Kemal Atatürk CS itu, untuk mengajak mereka dialog. Kemudian setelah berdialog, lalu kemudian sampai pada kesimpulan ini bukan sekedar untuk reformasi Turki, tapi ini ada kebencian terhadap Islam, baru beliau menarik diri. Ya, jadi melihat sudah tidak ada sama sekali niat baik dari satu sisi, baru beliau menarik diri. Kemudian juga dalam catatan kehidupan beliau membangun hubungan yang sangat baik, ya, dengan tokoh-tokoh dari agama lain, ya, termasuk dari tokoh Kristen Ortodok yang ada di Turki. Itu ada jembatan komunikasi dan dialog. Nah, ini menurut saya sesuatu yang menarik, ya, bahwa kalau kita lihat termasuk dalam risalah Al-Ukhuwah wal Ikhlas, ya, itu memang tendensi humanistik dari Badi'uz Zaman luar biasa. Jadi selain beliau seorang muslim yang betul-betul mukhlis lillahi ta'ala dalam semua, ya, fis sirri wal alam, tapi beliau juga seorang yang sangat humanis. Artinya memberikan penghargaan luar biasa kepada nilai-nilai kemanusiaan dan kepada manusia secara umum. Sehingga perbedaan-perbedaan akidah, ya, itu tidak menghalangi beliau untuk berdialog, ya, mencari titik temu. Ya. Ini mengingatkan saya, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, pada pengantar, ya, dari Fadilatul Imamil Akbar, Grand Sheikh Al-Azhar, di dalam salah satu tulisan tentang tajdid, ya, beliau membuat pengantar yang di dalam pengantar itu beliau menulis bahwa tajdid itu bisa kita lakukan dalam dua jalur yang paralel, ya. Dua garis yang paralel. Garis pertama itu adalah intilak minal kitab wa sunnah. Bergerak, kita mulainya itu dari Al-Quran, hadis, lalu kemudian dari khazanah turos yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Quran, hadis, dan kita pilih dari turos itu yang bisa sesuai dengan zaman kita. Ingat, ya, Quran, hadis, kemudian kita mencari dari kunuzit turos ma yatawafaq ma mutatallabatil asr. Nah, ada garis yang kedua, kata Fadilatul Imamil Akbar, yang harus dibangun, yaitu mencari ardiyah mushtarakah, yaitu mencari tempat berdiri bersama. Kita ini umat Islam, kemudian ada orang-orang non-Muslim segala macam dengan segala macam ideologi, kita berupaya mencari tempat berdiri bersama. Di dalam hal apa, ya? Di dalam hal yang selain dari akidah, selain dari syariat-syariat ritual, khususnya di dalam hal membangun harmoni. Nah, ini kembali kepada yang disampaikan oleh Dr. Abbas Mansur tadi, bahwa saya melihat Fadilatul Imamil Akbar itu segaris, ya, dengan Badi'uz Zaman, bahwa
kita harus ya, di dalam kehidupan yang sangat kompleks ini mencoba untuk membangun tempat berdiri bersama. Ya. Jadi pandangan-pandangan yang sama. Katakanlah misalnya kita bicara tentang keadilan, kemanusiaan, itu kan sama semua. Ya, lalu kemudian ada perbedaan-perbedaan, yaitu menjadi kamar kita masing-masing. Tapi kita perlu ruang tamu bersama, di mana di situ kita bisa membahas masalah kemanusiaan, isu-isu keadilan, dan isu-isu yang terkait dengan keseluruhan kehidupan kita bersama. Nah, ini menurut saya juga satu hal yang menarik dari Badi'uzzaman ya. Dan itu juga yang kemudian tercermin Bapak-Bapak Ibu, ketika beliau menyampaikan pandangan beliau tentang hubungan antara ilmu agama dengan ilmu modern. Kan kita lihat ya, bahwa pada masa di mana ada hantaman besar dari luar datang, itu satu kelompok cenderung untuk menutup diri. Lalu kemudian untuk mengamankan, menyelamatkan jati diri, lalu ibaratnya pasang tempurung, ya, kunci pintu, tutup jendela, matiin lampu. Dan itu nggak salah juga, gitu ya. Ya seperti masa dulu ketika misalnya masa penjajahan, itu sampai ada keluar fatwa misalnya kalau pakai jas itu haram, misalnya kan, karena tasyabuh dengan orang Belanda misalnya. Itu bagian dari membangun pertahanan diri pada waktu itu, gitu. Dan itu tidak salah juga. Tapi Badi'uzzaman memilih jalan lain. Ya. Badi'uzzaman memilih jalan lain, yaitu mencoba untuk mempertemukan, mengawinkan, mendamaikan dalam tanda kutip. Sehingga beliau mengatakan ilmu agama itu seperti pelita hati, dan ilmu modern atau sains lah katakan itu seperti cahaya akal budi. Jadi ini juga penting ya untuk kita renungkan ya, bagaimana di tengah situasi yang seperti itu, di mana banyak orang kemudian membangun pandangan atau konsep yang eksklusif ya, yang menutup diri, tapi Badi'uzzaman ternyata tidak. Beliau tetap memiliki keterbukaan ya, dalam batas yang tentu kita tahu bersama ya. Ada batasan-batasan, yaitu yang tidak berkaitan dengan akidah dan ritual ibadah kita, itu hal-hal yang terkait dengan membangun kerjasama dalam kehidupan bersama. Nah, ini menurut saya juga satu hal yang penting untuk kita ambil ya, dan ini relevan untuk kita di Indonesia ya. Jadi mengetahui dengan baik ya, ibarat satu rumah, kamar masing-masing itu kayak apa, dan ada ruang tamu di mana kita bisa duduk bersama dengan penghuni kamar-kamar lain. Nah, Badi'uzzaman itu sudah mengeksersis itu pada masanya. Dan ini menurut saya juga sesuatu yang kalau pada masa sekarang kita bisa anggap ini biasa-biasa saja, tapi pada masa beliau itu sesuatu yang menurut saya tidak bisa dan tidak berani. Ada yang bisa tapi nggak berani, gitu. Ada yang berani tapi nggak bisa. Nah, Badi'uzzaman dia bisa dan dia berani. Dan itu menurut saya menjadi salah satu karakteristik beliau, yaitu selalu mendahulukan ya nazrah insaniyah dan membangun tanggung jawab bersama di antara seluruh elemen yang ada. Nah, yang terakhir, yang keempat yang ingin saya sampaikan adalah Badi'uzzaman ini ka'annahu Ghazali zamani. Ya, jadi Badi'uzzaman ini menurut saya menghadirkan dalam risalah ya, ukhuwah wal ikhlas itu, ikhlas wal ukhuwah itu menghadirkan satu diagnosa yang sangat detail, ya. Menghadirkan satu pemahaman yang juga sangat dalam ya, terhadap manusia, motif-motif manusia, dihubungkan dengan keikhlasan dan persaudaraan. Jadi menarik sekali yang beliau sampaikan ya, bagaimana tadi salah satu diantaranya dikutip oleh Kang Apik ya, yang kalau ada yang ingin kita cintai ya itulah cinta itu sendiri, dan kalau ada yang ingin kita benci ya kebencian itulah. Kalau Anda ingin bermusuhan dengan sesuatu dalam kehidupan, musuhilah permusuhan itu. Jadi banyak sekali ungkapan-ungkapan Badi'uzzaman yang menurut saya
hadir dari kedalaman pemahaman beliau ya, dan spiritualitas beliau yang sangat tinggi. Nah, bagi kita semua itu dalam risalah ini walaupun ditulis oleh orang yang punya ilmu luar biasa, tapi bisa dihadirkan dengan bentuk yang sangat praktis ya. Sehingga bahkan saya bisa melihat seakan-akan risalah ini seperti know-how gitu, know-how book. Jadi kalau Anda punya masalah ini, cara nyelesainnya kayak begini. Coba misalnya ya, ketika Anda dengki terhadap seseorang, yang dengan kedengkian itu Anda memusuhinya, maka cara mengobatinya adalah disampaikan oleh beliau. Pertama, renungkan ya, kemudaratan dari kedengkian itu untukmu. Itu yang pertama, kata beliau. Yang kedua, sadari bahwa kekayaan, kenikmatan, atau apapun nikmat yang diperoleh orang yang membuatmu itu dengki kepadanya, itu adalah sesuatu yang cobaannya besar, tapi kenikmatannya kecil. Karena itu nggak usah didengkikan. Lalu yang ketiga, sadarilah bahwa semua itu adalah takdir dari Allah. Nah, ini uraian beliau ya, yang menurut saya menarik sekali. Kadang kita kalau membaca tulisan orang yang sangat pintar, itu kita perlu waktu panjang gitu untuk menerjemahkan dalam kehidupan kita. Tapi Badi'uz Zaman itu tasawufnya tasawuf amali. Jadi suatu tasawuf yang bisa langsung teramalkan dalam kehidupan. Dan ini menurut saya luar biasa. Ada juga yang menarik dari beliau ya. Beliau menyatakan, kenapa sih orang-orang yang ahlul haq, ya, orang-orang yang kenal agama, kok mereka itu bisa terpecah, bisa bermusuhan dalam bentuk yang bahkan ahlul batil sendiri nggak seperti itu bermusuhannya satu sama lain. Lalu beliau uraikan. Satu yang menarik dari beliau ya, beliau menyampaikan begini. Kadang ahlul haq itu bermusuhan satu sama lain itu adalah karena mereka salah faham terhadap kekuatan iman yang mereka miliki. Karena mereka punya kekuatan iman, maka mereka merasa bahwa mereka tidak perlu ada kekuatan lain, sehingga mereka tidak mau membangun kebersamaan. Dicukupkan dirinya dengan iman. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki itu, mereka merasa bahwa untuk mendapatkan kekuatan, maka mereka harus bergabung dengan yang lain. Jadi ini menarik, Bapak-bapak, Ibu ya. Bagaimana kemudian kesalahan kita dalam memahami ya, suatu kekayaan yang kita miliki itu bisa menyebabkan kita justru menjadi mundur gitu. Mestinya kan iman membawa kepada kebersamaan, kekuatan, dan keagungan. Tetapi ketika salah memahami bahwa dia merasa bahwa tercukupkan dengan itu, lalu kemudian tidak mau membangun kolaborasi dengan yang lain. Ada satu hal yang terakhir beliau sampaikan, bahwa kekuatan ya, permusuhan ya, atau perpecahan di antara ahlul haq itu juga sering disebabkan karena uluul himmah. Nah, ini juga menarik ya. Jadi idealisme, cita-cita yang tinggi. Seorang mengatakan, saya ingin mencapai ridho Allah. Saya ingin mendapatkan surga. Lalu kata saya ingin mendapatkan surga ini menghasilkan semangat yang luar biasa. Tetapi kemudian ulul himmah atau tingginya semangat itu lalu diterjemahkan dalam keseharian itu dalam bentuk apa? Bentuknya, kata beliau itu tidak jarang adalah kemudian seorang merasa dialah yang paling pantas untuk kemudian orang bertanya tentang sesuatu. Dialah yang paling pantas tempat orang berguru. Dialah yang paling pantas banyak pengikutnya. Maka kemudian ketika dia melihat ada orang lain pengikutnya lebih banyak, ya, media sosial misalnya followernya lebih banyak di medsos, dia iri misalnya, dia dengki. Asalnya bagus, ya, ulul himmah, ya. Tetapi kemudian ketika tidak dikelola dia melenceng lalu menjadi ananiyah. Nah ini menurut saya penting ya untuk kita
apa namanya yang kita hayati ya. Kita kan ini semua atau sebagian besar ya sudah berkecimpung di ranah dakwah sekian puluh tahun ya. Kemudian lulusan dari perguruan tinggi Islam ternama di dunia atau punya ketertarikan untuk bekerja, berkhidmat untuk agama Allah, untuk pendidikan keislaman dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya penting ya. Penting betul supaya jangan sesuatu yang baik di awal itu lalu kemudian dengan proses yang salah dia menjadi sesuatu yang kontraproduktif di akhir. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, mohon maaf kalau kepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.